ikutan, soalnya bukan sebagai pengikut Edistarian. Nah, kan ada Unitarian, kalau Edis itu Edistarian. Nah, nanti semua pengikut-pengikut Edis dengan surat keputusan yang nanti diedarkan oleh Edis itu bisa poligami. Kayak Muhammad nanti. Kacau. Mungkin dia pakai dasar ini Ki, perjanjian lama tuh loh orang-orang tuh poligami gitu. Iya. Aku lumayan pakar lah dalam perkawinan itu kalau PL. Makanya kalau Edis mau ajak diskusi tentang perkawinan, nah, boleh kok. Tapi itu kan VT lama kan Bang? Mungkin sudah berubah. Itu tahun 2020 sih. Ya mungkin sekarang dia sudah tidak pakai, itu keliru, dia sadari begitu mungkin. Ya kita tunggu aja. Kalau dia ngomong, oh saya dulu itu seorang yang sesat, ya sekarang nggak berpamit itu sendiri, ya silakan. Tapi kan kita tunggu aja. Apakah dia mau mengakui itu atau membantah? Kalau dia kemudian pura-pura lupa, berdusta, nah saya bongkar sekalian. Kalau perlu dia diskusi sama siapa, orangnya datang nanti. Gitu. Kecuali kalau dia mengakui kesalahannya. Gitu ya. Begitu. Jadi gimana nih? Ini sebenarnya tadi ada orang yang tanya Elia tentang Tritunggal yang Tertullianus. Nih gimana nih? Ini Elia mengiyakan loh waktu itu, bahaya nih. Iya, hilap itu hilap. Ambilin pisau dong, pisau. Iya. Iya. Jadi maksudnya itu salah Bang gitu. Ya salah, Tertullianus tidak meninggalkan Tritunggal meskipun dia masuk ke Montanisme gitu loh. Montanisme itu apa coba? Montanisme itu ini loh, siakarabarabara siakalala. Ya, bahasa roh gitu loh. Itu Montanisme itu. Jadi dia itu pindah ke Montanisme meskipun dia meninggalkan gereja yang Katolik itu, tapi dia tidak meninggalkan ketritunggalan dia gitu loh. Jadi nggak ada hubungannya dengan Tritunggal sebenarnya. Itu udah masuk ke ranah asketisme yang diambil oleh Tertullianus. Jadi bedakan ranah asketisme, ya cara-cara liturgisnya dia itu dengan nanti pemahaman tentang Allah yang Esa itu seperti apa, itu dua hal yang berbeda. Gitu. Ini lagi nih Bang. Sempat dengar katanya di luar Katolik Roma, Katolik apa Ortodoks atau Optik itu kitabnya lebih banyak lagi gitu, atau cukup di 73 gitu. Kalau Timur itu sesuai ini sih. Coba tahu nggak kanon Athanasius? Buta. Kanon Athanasius itu 81 ya. Coba. 81. Banyak sekali. 81 kitab. Koptik. Iya, Koptik kan juga pakai Septuaginta juga. Segitu. Nah, kalau Barat itu pakainya Vulgata. Kiamat. Anyway, yang semua di dalam Septuaginta itu semua yang ada di Septuaginta itu nggak ada yang nggak ada di Vulgata loh. Oh ya, karena Hieronymus itu sebenarnya menggunakan ajaran rabinik, rabi-rabi Farisi. Nah, dia itu terlena dengan orang-orang Wahyudi itu. Akhirnya dia belajar dan dia pun konsultasi dengan para orang-orang Wahyudi itu. Makanya Vulgata itu akan banyak kesamaan dengan Masoretic text. Nah, sedangkan dengan Septuaginta bagaimana? Kan itu sebenarnya pertanyaannya simpel sih. Seperti itu, kalau ke orang-orang Barat tinggal ditanyakan aja, kenapa Hieronymus itu menggunakan
apa yang dimau oleh para rabinik-rabinik ini. Ini saya tunjukkan datanya deh. Saya tunjukkan datanya. Ini supaya nanti dipikir, wah kiamat ini fitnah ya. Nggak kebiasaan guys. Kita ngomong apa adanya saja. Memang datanya, memang faktanya begitu. Kalau kamu tanya pun sama mereka, pasti akan mengakui. Nih, ini New Advent ini sumber Katolik ya. Nah, kita lihat di sini tahun 382 itu mulai suruh mengerjakan nih. Karya Santo Jerome ya. Berutang tempat dalam sejarah studi eksegesis, terutama pada revisi dan penerjemahan Alkitab.